Perkenalkan, nama saya ada di slide itu, TP Wijoyo. Depannya ada nama TP, panggil saja Cak TP boleh, Kang TP boleh, Mas TP boleh, Mbak TP boleh. Ya, saya sama dengan Cak Karjo tergabung dalam komunitas Begandring Surabaya, yaitu sebuah komunitas sejarah yang bermarkas di Jalan Penile, tepatnya makam Belanda. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan pada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi kesempatan berkumpul dan salam serta sholawat kita selalu ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, saya akan berusaha memaparkan kisah Saunggaling ini dalam sudut pandang sejarah. Ya, kalau tadi yang pertama Pak Mul tadi versi legenda. Makanya saya beri judul Saunggaling, sang tokoh legenda dan sejarah Surabaya. Pasti warga Surabaya pernah dengar, bahkan kalau si Cak Imat mau ojo ngakuan Surabaya, nek gak ngerti Saunggaling. Paham ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Oke, next. Dua, beliau mengumandangkan sebuah pekik, sebuah kata-kata yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah bangsa kita ini banyak sekali dan periodisasi sejarah kita ini panjang, mulai masa klasik, masa Islam, masa kolonial, masa kemerdekaan hingga sekarang. Oke, next. Nah, terkait tadi apakah Saunggaling sang tokoh babat ala Surabaya? Nah, mari kita buktikan secara sudut pandang sejarah ya. Next. Oke, next. Nah, nama Surabaya itu ternyata ditemukan dalam sebuah prasasti. Ya, prasasti, sebuah tamra prasasti atau lempeng yang disebut Prasasti Canggu yang dikeluarkan oleh Sri Rajasa Negara atau Dia Hayam Wuruk masa Majapahit. Prasasti itu berangkat tahun Saka 1280 Saka, kalau dimasehikan 1358 Masehi. Pas zaman masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kalau dalam naskah dan prasasti beliau itu bergelar Sri Rajasa Negara. Pada Prasasti Canggu, lempeng yang kelima itu disebutkan, nah itu yang saya kotai, ya, yang atas itu naskah prasastinya dan masih disimpan di Museum Nasional Jakarta. Ya. Nah, itu penetapan desa-desa tepian sungai, ya, salah satunya menyebut Surabaya. Nah, sebelum Surabaya itu yang disebutkan banyak desa-desa ya. Salah satunya I Gesang. I Gesang itu yang sekarang jadi Pagesangan. Kemudian I Bukul yang sekarang jadi Taman Bungkul, ada makam Ki Ageng Bungkul, dan yang berikutnya I Surabaya. Nah, Surabaya ditutup dengan keterangan Mua Prakaraning Naditira Pradesa Astananing Anambani. Jadi itu bahasa Jawa kuna. Mungkin nanti Pak ahlinya Pak Sugeng ini, beliau ahli bahasa Jawa kuna. Jadi prasasti ini menetapkan desa-desa tepian sungai yang berjasa atas penambangan Astananing Anambani. Salah satunya Surabaya. Nah, Surabaya disebut setelah Bukul. Berarti identifikasi lokasi Surabaya saat itu yang desa tepian sungai itu utaranya Bungkul. Dan desa-desa yang disebutkan itu banyak sekali ya, dan letaknya semua di tepian sungai. Nah, Gesang, Pagesangan itu ada sungai, dekat sungai. Bungkul sebelah timurnya ada sungai. Dan Surabaya. Kemudian pindah ke jalur Bengawan Solo itu ada I Madanten. Sekarang jadi desa Bedanten, Kecamatan Bunga. I Wringin Wok masih ada. I Bajrapura sekarang jadi desa Mojopuro dan lain-lain. Jadi itu nama-nama desa yang sudah disebut dalam prasasti Majapahit tahun 1358. Jadi Surabaya sudah muncul, tapi desa, ya masih skalanya desa. Jangan dibayangkan kayak sekarang. Kalau sekarang kan kota madya Surabaya kan. Next.
bupati di Surabaya, Bupati Kanoman dan Kasepuan. Nah, karena ini terkait Saunggalingnya di Wonokromo, nama kelurahan itu memang merujuk, jangan-jangan saya curiga kepada wilayah Kadipaten Kanoman yang Kasepuannya sebelah utara, daerah Kebun Rojo. Makanya di kantor pos itu disebut Kebun Rojo, Kebune Rojo, itu Kasepuan. Bahkan ada itu ya. Nah itu. Dan tidak hanya di Wonokromo, mencakup sampai di Noyo, sampai Keputran. Makanya ada nama toponim Keputran. Keputran itu bukan Keputren, Keputren itu putri, Keputran itu lanang. Mungkin itu bangsawan-bangsawan penguasa Surabaya. Dan bahkan di Dinoyo itu ada namanya Dinoyo Alun-Alun. Ada. Itu sebuah konsep mandala, sebuah kompleks kadipaten ya. Next. Kemudian ini versi Babat Tanah Jawi. Nah, Babat Tanah Jawi yang sudah diupdate berbahasa Inggris ini aslinya. Karena aslinya Wonocoroko ya. Nah, ketika di translator Latin berbahasa Inggris halaman 400 itu menyebutkan Pakubono II mengundang, sama dengan teorinya Remeling tadi. Pakubono II mengundang Saunggaling dan Wiroswayo ke Ponorogo untuk dilantik diangkat sebagai penguasa Surabaya. Sama, Saunggaling bergelar Tumenggung Sutonegoro dan Wiroswayo bergelar Tumenggung Sutonegoro. Bahkan Wiroswayo itu ada menjadi nama kampung. Nah, di peta 1866 saya tampilkan itu ada kampung Wiro dan kampung Sroyo. Letaknya di sekitar Tugu Pahlawan. Nama itu hilang sekarang kampung itu. Nanti next saya tunjukkan ya peta 1866. Next. Nah ini petikan dari Babat Tanah Jawi bahasa Inggris. Nah itu muncul nama Saunggaling dan Wiroswayo. Artinya ini benar-benar tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Karena dalam sejarah itu ada dua istilah, dongeng yang disejarahkan dan sejarah yang didongengkan. Apa bedanya? Kalau dongeng yang disejarahkan itu tokoh fiktif, dongeng. Contoh, Bapak Ibu pernah dengar Sandiwara Radio? Brahma Kumbara, Salah Sepuh. Itu karya Niki Kosasi. Itu dongeng yang disejarahkan. Seolah-olah tokoh Brahma Kumbara dari kerajaan Madangkara itu ada seolah-olah, padahal itu dongeng cerita. Dan Tutur Tinular karya S. Dijab itu ada tokoh namanya Arya Kamandanu sing duwe pedang naga puspa. Waduh, itu sing dansa di radio dongeng, tapi disejarahkan. Karena apa? Latar belakangnya pakai latar belakang era Majapahit. Nah, paham ya? Kalau Gajah Mada, tokoh sejarah apa tokoh dongeng? Sejarah. Ada itu di Negara Ketagama ada, bahkan prasasti Gajah Mada ada, Pararaton juga nyebut. Ya, jadi tahu ya bedanya ya, dongeng yang disejarahkan dan sejarah yang didongengkan. Nah, Saunggaling ini karena minimnya literasi dan kuatnya di folklore, pitutur, seolah-olah dongeng, padahal ini sejarah. Jadi sejarah yang didongengkan Saunggaling itu sejarah. Oke, next. Nah, ketika setelah perang Geger Pacinan selesai dan sebagainya, dampaknya apa? Tahun 1743 Gubernur Patimbo perjanjian antara Mataram dan VOC Nagari, Mancanagari, Pasisiran diserahkan ke VOC termasuk Surabaya. Inilah awal VOC menduduki Surabaya. Nah, itu Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff. Iya, jenenge ya. Ini tahun 1743. Beliau bahkan membuat sebuah catatan ya, dia berkunjung ke Surabaya tahun 1746. Dia itu menggambarkan daerah Kupang. Ngerti daerah Kupang? Kupang itu sawah yang asri, sungainya jernih. Oh, apakah masih bisa disaksikan daerah Kupang? Iya, mungkin daerah sini, wah masih tegalannya asri, sawah hijau royo-royo. Nggih, cak diwajar rae. Ini teman saya berusukan ini. Next. Nah, jadi Saunggaling ini merupakan tokoh sejarah yang namanya muncul dalam beberapa literasi sejarah dengan latar belakang periodisasi kisaran. Saya ingat kisaran ya, range antara 1730 sampai 1740-an. Ketika Mataram Kertosura menghadapi pemberontakan Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi. Nah, sehingga akhirnya dampak dari itu 1743 susul Surabaya diserahkan oleh Mataram kepada VOC. VOC ini awalnya perusahaan dagang, tapi karena dia masuk dalam intrik-intrik politik Mataram
sehingga menjadi backingan atau sekuritor atau jasa keamanan. Bahasa gitu ya. Next. Nah ini itu ada pertanyaan, kapan VOC tadi bubar? Kalau menurut sumber literasi sejarah 31 Desember 1799, jauh dengan masa Saunggaling. Saunggaling 1730-an sampai 1740-an, nah ini 99, masih 50 tahun lagi kira-kira. Nah ini kalau menurut catatan. Apa penyebab bubarnya VOC? Next. Ada beberapa faktor. Yang pertama memang disebutkan korupsi. Itu dalam catatan De Jong de Rester. Saya kutip di bukunya Reclef dan De Graaf. Jadi pegawai-pegawai tingginya VOC itu banyak yang korupsi. Wah, ngomong ya korupsi. Iya, korupsi itu kebian, Pak. Nah, iya. Bahkan ada 2 pejabat uskup desa Geber itu yang dipecat oleh Belanda. Yang satunya dimakamkan di Gunungsari Yonigolop, namanya Frederik Rottenbuchler. Kira-kira Jawa gak itu ngomong Rottenbuchler jadi Babeler. Makamnya ada di Yonigolop. Itu petinggi VOC dipecat, dicopot, diasingkan, bahkan makamnya dipencilkan. Sama yang kedua Frederik van Nersen, orang Gresik. Nah, jadi itu bukti adanya korupsi. Terus biaya perang, karena VOC ini mengeluarkan biaya perang terus. Mataram minta bantuan VOC, yo, isi, aku emang ngono, aku perang di Trunojoyo. Oke, wani biro. Jawabannya begitu, iya bisnis kok, wani biro. Ya kita siap no, pasukan 10.000, tapi yo gak gratis, gajian ini UMR ini. Terus anggaran pegawai yang terlalu tinggi juga, karena pejabat-pejabatnya gubernur jenderal yang gonta ganti itu minta gaji yang tinggi. Kemudian persaingan dagang, VOC itu ada saingan dagangnya yang namanya EIC, East India Company. Nah, India, East India Company di bawah Inggris. Nah, makanya India itu juga pernah ada perusahaan besar EIC itu di India. India itu jajan Inggris, kalau kita jajan Belanda. Inggris sama Belanda mungsuhan, dan Inggris jajan Perancis. Dola aneh kan? Inggris Belanda itu jajannya Perancis. Lah Londo jajah Indonesia. Jadi negara sing dijajah, jajah negara sing dijajah. Iya. Nah, kemudian ada perubahan politik Belanda. Nah, setelah berdirinya Republik Batavia 1795, itu sudah perdagangan itu sudah nggak melewati VOC lagi, tapi semua orang Belanda, Eropa bisa masuk, persaingan bebas, sehingga VOC ini semakin surut. Perusahaan kok, perusahaan VOC itu, ya bukan negara, perusahaan, pabrik, akhirnya pabrik kolab, akhirnya mau bangkrut, pilot, karyawannya di PHK. Nah bahasa sekarang kan gitu ya. Nah kemudian ada perkembangan liberalisme. Nah ini juga meningkat pesat sehingga didominasi VOC ini semakin kalah bersaing di era itu. Ini penyebabnya. Next. Nah ini foto-foto yang saya rangkum pendukung dari narasi, yaitu peninggalan atau yang dianggap petilasan Saunggaling. Next. Ini foto lama makam Saunggaling. Nah Bapak Ibu kalau belum tahu, ini foto lamanya. Ini difoto tahun 50 oleh orang namanya Von Faber dan dimuat dalam bukunya yang berjudul Erwat Edstad Edinburgh, lainnya sebuah kota. Von Faber moto sendiri tahun 50. Loh, si pinggiran Tegalan, ono wit gedang, ono wit pencit. Nah, makamnya masih pagar pring, bambu, atapnya welit. Ini tahun 50. Saya kis wapi ini loh, wis modern ya. Keramika. Ya, next. Nah, ini juga, ini makam Saunggaling. Tuh, itu bahasa Belandanya, kalau diartikan ya, itu ada seorang yang habis naik haji, jadi ada seorang bapak itu yang lagi berziarah itu pulang dari haji, dia nyekar ke makamnya Saunggaling. Nah itu, nah lihat masih bawahnya ada bata-bata ditata itu, nah itu ada nisannya itu. Ini makamnya Saunggaling tahun 50, sampai lahir tahun 50. Next. Nah ini yang sekarang makam Raden Saunggaling sekarang ya, ini saya dokumentasi, saya foto sendiri loh ini, saya tidak ambil di Bagogel, ini foto saya sendiri tahun 2016. Next.
Nah ini pertama kali saya ke Saunggaling tahun 2010, masih begini kondisinya. Ini tahun 2010, saya habis goes ngontel, mampir di sini. Nah itu foto yang kiri, itu saya foto di depan itu dulu. Iya, oh, makanya aku kata dekak ya, habis goes, habis ngontel. Nah dibilangi sama orang-orang, iya mas, ini gawe tanggal dulu, mampir. Ini tahun 2010. Next. Nah ini saya foto tahun 2016. Ini masih juru kuncinya almarhum Pak Suyanto ini. Sebelum sekarang juru kunci yang terhormat Mbak Bonek ini. Nah ini saya mengukur dan mengidentifikasi bata-bata kuno yang ada di makam Saunggaling. Dan bata-bata kunonya itu sangat tebel, ya fragmen-fragmen bata kunonya tebel. Nah itu peninggalan masa klasik. Next. Nah itu saya ukuri fragmen bata kunonya, lihat tebel-tebel itu di pusara makamnya, ya. Nah siapa yang belum pernah masuk ke pusaran Saunggaling, nah monggo sowan ada di saya sehingga mesti disowani baik, diziarahi, di-al-fatihai sesuai keyakinan masing-masing ya. Nah, next. Nah ini Punden Kandilaras ini dekatnya Mbak Iren. Nah ini juga dianggap ada hubungannya dengan Saunggaling ketilasannya ya. Ini saya foto tahun 2016 ya. Next. Nah ini ada sumur ini, nggak tahu ini orang nyebutnya apa ini. Saya tulis Punden Sumur Bangkingan ini. Nah ini dekatnya ada kolam gitu ya. Nah ini juga menurut cerita masyarakat setempat dihubungkan dengan Saunggaling. Nah isi foto apa lah? Iya kan Mas Yudi. Itu ada sumur besar lebar dan di bawahnya bis-bisan itu tatanan bata kuno ya, jadi sumur kuno sekali ya, nggak tahu ini dibuat tahun berapa. Next. Nah ini Punden Donowati itu juga diklaim awalnya Saunggaling. Nah lihat itu ada tulisannya itu ya, Saunggaling Joko Bere tahunnya tahun 600, wih abad 6 malah ibu ini Saunggaling sih sepuh ini. Tapi sekarang pundennya diganti Bapak Ibu, diganti Punden Donowati Kulon ya, Punden Kulon Donowati sekarang, nggak ada Saunggalingnya. Next. Nah ini menarik ini, ini foto saya tahun 2014. Ternyata kalau dalam versi legenda itu ada tokoh namanya Sawung Rono dan Sawung Sari. Dia jahat sekali sama Saunggaling, betul ya? Ternyata ada makamnya Sawung Sari di Kampung Genteng Kandirejo. Saya diberitahu oleh RT RW setempat. Bahkan Pak RT RW-nya belum pernah masuk ke makam itu karena ini makamnya di dalam rumah. Ya, nah akhirnya alhamdulillah saya diizinkan oleh warga setempat, saya foto makamnya Sawung Sari. Tapi sayang, makam ini akhirnya hilang. Ya, rumah dan lahannya ini dibeli oleh sebuah sekolah Muhammadiyah, sekarang dijadikan lapangan basket. Hilang makam Sawung Sari. Ini patut di eman ya. Padahal mau saya usulkan juga cagar budaya. Yo walaupun dia kan saudaranya Saunggaling, walaupun elek artinya tetap bersejarah. Sejarah itu kan tidak lihat baik jahat. Tokoh sejarah itu ada. Next. Nah ini makam Saunggaling di Dusun Gelang, Desa Mayungan, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Ada makam Saunggaling, itu tulisannya jelas makam Saunggaling. Iya. Nah ini kali ini saya ambil di Google ini. Next. Nah ini saya foto ketika di Magetan. Ternyata di Magetan ada lagi makam Saunggaling di Desa Ngopang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Oh Saunggaling. Ya. Next. Nah ini juga saya foto sendiri. Ini ada makam di Desa Wotan Mas Jedong, Ngoro Mojokerto. Jadi Ngoro Industri, tahu Ngoro Industri ya, ini itu naik dengan naik ke arah Wotan Mas Jedong, nanti belok kiri, di situ ada nanti makam. Nah, Punden makamnya di Cungkup, orang sana mengeklaim Saunggaling. Bahkan wong kono teges. Loh Pak, ini Saunggaling. Iya, lah si Surabaya. Surabaya itu palsu Mas. Tadi sampai dia palsu. Ya kita nggak bahas bener salah palsu enggak ya, enggak. Saya enggak ada masuk ke situ. Tapi ini khazanah. Jadi ada banyak sekali makam yang diklaim Saunggaling. Nah, next. Nah, bahkan ini saya temukan di Asta Tinggi Sumenep.
Sumenep Madura Barat, Madura Timur terjadi, Madura Timur, Sumenep itu di Soko gurunya sebuah pendopo desa tinggi itu ada bekas sabetan pedang. Nah, bekas pedang ya. Ini adegannya yaitu ketika Raja Sumenep namanya Bindara Saud itu mau dibunuh oleh musuhnya, dia diselamatkan oleh patihnya namanya Sawunggaling, Patih Sawunggaling. Dia dicongkrok orang Sawunggaling sehingga sabetannya musuhnya pedangnya ini kena Soko guru tiang, lihat itu sampai bekasnya ada ya. Nah itu umpama kena guru nggak tugel. Ya. Dan orang Madura meyakini, ya bahkan bekasnya itu dibiarkan, tidak dicat, tidak dipelamir, karena ini mengandung nilai cinta sejarah. Ya. Dan akhirnya karena Patih Sawunggaling menyelamatkan Bindara Saud, akhirnya dia diberi kedudukan yang tinggi dan bahkan ada makamnya di Cungkup. Tapi saya waktu itu saya tidak bisa masuk. Cungkupnya bagus sekali. Ya, nah, monggo kalau ada rasa tinggi nanti jangan tanya makamnya Patih Sawunggaling, nanti akan diberitahu oleh jurusnya sana ya. Next, ya mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti dilanjutkan dengan saya institusi.